Saya seorang Hambali, kata beliau. Tapi saya katakan dengan tegas, wa aqulu bisarahah, kata beliau, al-majmu' ahsan minal mughni. Majmu'nya Nawawi ini lebih bagus daripada Mughninya Ibnu Qudamah. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Anas ibn Malik tentang keharaman daging keledai. Malam hari ini kita melanjutkan kepada hadis Amr ibn Kharijah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan juga pembacaan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hadis Amr ibn Kharijah ini tentang permasalahan air liur hewan, apakah najis atau tidak. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha ini berkenaan dengan air mani. Apakah air mani tersebut yang keluar dari seseorang ini dianggap najis? Kalau dia terkena pakaian seseorang, apakah harus dibasuh atau tidak? Harus dihilangkan atau tidak? Pembahasannya insya Allah akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu hadis Amr ibn Kharijah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Amr ibn Kharijah mengatakan, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biminan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Khatabana, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Di mana tempatnya? Biminan, yaitu di Mina. Maka ketika dikabarkan tempatnya Rasulullah berkhutbah itu di Mina, diketahui bahwasanya khutbah beliau ini disampaikan pada saat pelaksanaan haji wada. Karena keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan haji yang disaksikan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar itu terjadi di tahun ke-10 Hijriah pada saat pelaksanaan haji wada. Dan hari-hari Mina adalah hari-hari setelah pelaksanaan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu masuk tanggal 10 Zulhijjah, itu hari raya Idul Adha. Kita kaum muslimin yang tidak haji menyembelih hewan kurban. Di pagi harinya melaksanakan salat Idul Adha, baru kemudian menyembelih hewan kurban. Adapun yang melaksanakan haji di tanggal 10 Zulhijjah, mereka melakukan 3 ibadah pada hari itu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu 3 ibadah yang di antara 3 ibadah itu yang pertama adalah melontar jumrah Aqabah. Selepas mereka beranjak dari Muzdalifah, mereka menuju ke Mina. Di Mina itulah terdapat 3 jamarat. Di tanggal 10 Zulhijjah, syariat yang dilakukan adalah melontar jumrah Aqabah saja. Setelah melontar jumrah Aqabah, sesuai dengan urutannya Rasulullah menyembelih. Baru kemudian tawaf ifadah. Nah, ini sesuai dengan urutannya. Akan tetapi ketika para sahabat itu melaksanakan, aku sudah tawaf sebelum menyembelih, maka Rasulullah SAW mengatakan if'al wala haraj, silahkan kamu lakukan, itu tidak mengapa. Artinya Rasulullah mengajarkan 3 ibadah yang dilakukan di 10 Zulhijjah itu tidak disyaratkan harus berurutan sesuai dengan tertib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di hari-hari Mina itu, selepas pelontar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan hadyu, baru setelah itu kaum muslimin pergi kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, kembali lagi ke Mina untuk mabit di Mina.
bermalam di Mina sampai nanti tanggal 12 Zulhijjah bagi mereka yang ingin hanya bermalam sampai tanggal 12 Zulhijjah itu diperbolehkan. Ini yang disebut dengan nafar awal. Kalau nanti sampai tanggal 13 Zulhijjah maka ini lebih lengkap harinya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, di hari-hari Mina itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa kesempatan menyampaikan khutbah dan nasihat. Karena ini haji yang terakhir, maka banyak pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nanti apa? Sebelum nanti berpisah. Nah, jadi zahirnya yang nampak di sini ini adalah di antara khutbah-khutbah Nabi yang disampaikan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini tidak membawakan khutbahnya itu secara lengkap, apa pesan yang disampaikan itu. Karena Amr ibn Kharijah sebagai sahabat Nabi yang menyaksikan khutbah itu mengambil satu ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbahnya itu di atas rohilah, di atas kendaraannya, di atas untanya. Nah, sampai di sini maka fikih yang diambil di sini boleh menyampaikan khutbah itu di atas kendaraan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya di atas unta pada saat itu. Yang dijadikan sebagai tujuan dari maksud khutbah itu adalah khalayak ramai itu melihat siapa yang menyampaikan khutbah tersebut. Oleh karena itu disyariatkan dan disunnahkan tempatnya itu agak lebih tinggi daripada tempat yang ditempati oleh para jamaah. Nah, ada satu peristiwa yang disampaikan oleh Amr ibn Kharijah pada saat itu, yaitu ketika beliau menyaksikan khutbah itu, beliau berada di bawah untanya Rasulullah. Walu'abuha, kata Amr ibn Kharijah, air liurnya siapa? Air liur untanya Rasulullah itu yasilu ala katifi, mengalir ke mengalir ke pundakku. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Air liur hewan yang halal untuk dimakan itu tidak najis, dan bahkan air liur hewan yang tidak najis gitu kan, air liur hewan yang tahir, air liur hewan yang suci, dia juga adalah suci. Ya, dia bukan najis. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, wa Tirmidzi, dan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, wa shahhahahu, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Amr ibn Kharijah radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang selanjutnya yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering kali membasuh air maninya. Jadi karena setelah itu fi'il mudhari menunjukkan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dalam frekuensi yang banyak. Rasulullah membasuh air maninya. Thumma yakhruju ila sholati fi dzalika tsawb. Kemudian setelah dibasuh oleh Rasulullah menggunakan baju itu untuk pergi melaksanakan salat. Wa ana anzuru ila atharil ghusli. Dan saya, kata Ibunda Aisyah, melihat bekas dari basuhannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pakaiannya tersebut. Artinya dalam hadis ini bagian yang dibasuh oleh Rasulullah adalah bagian yang terkena air mani itu saja, gitu loh.
Tidak keseluruhan bajunya dibasuh, tapi bagian di mana ada air maninya di situ dibasuh. Al hadits muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang lain, yaitu redaksinya Al-Imam Muslim, wali Muslim. Dalam redaksinya Imam Muslim, laqad kuntu afrukuhu. Kata Ibunda Aisyah apa? Laqad kuntu afrukuhu, aku seringkali mengerik-ngerik, dikerik, dikorek. Kan tadi karena, setelah karena ada fi'il mudhari, ini juga menunjukkan satu aktivitas yang tidak jarang dilakukan, artinya sering dilakukan oleh beliau. Kuntu afrukuhu, aku juga pernah mengerik itu. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Aku mengeriknya dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di baju tersebut. Kalau hanya sekedar dikerik, artinya gitu kan. Tadi yang pertama Rasulullah membasuh. Ada kalanya Rasulullah mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk mengeriknya, dikerik tanpa dibasuh, kemudian dibawa salat. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, lahu, juga redaksinya Imam Muslim, laqad kuntu ahukkuhu yabisan, aku mengeriknya itu dalam keadaan kering. Ketika kering aku kerik. Bidhufri, dengan kukuku, pakai kuku dikeriknya. Min thawbihi, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini gitu kan. Ketika air mani itu dibasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi salat setelah membasuhnya. Hal ini mengindikasikan, memberikan kesan bahwasanya air mani itu najis gitu loh. Bahwasanya air mani itu najis. Kenapa? Karena dibasuh oleh Rasulullah sebelum beliau berangkat salat. Tetapi di dalam redaksinya Imam Muslim, kok ada kalanya tidak dibasuh. Kalau sudah kering hanya dikerik saja. Kalau dikerik, maka indikasinya air mani itu tidak najis. Ini baru indikasi, baru dugaan. Bagaimana pendapat para ulama? Maka kita lihat para salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir rahimahullah. Para salaf berbeda pendapat tentang wajib tidaknya untuk membasuh air mani kalau dia terkena pakaian gitu. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir, siapa sih beliau? Ya, dalam kesempatan ini mungkin akan saya perkenalkan sekilas. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir ini beliau salah seorang ulama hadis dan salah seorang ulama yang pada awalnya itu mempelajari fikihnya Imam Syafi'i. Nah, baru setelah itu beliau memiliki pendapat-pendapat yang merupakan pilihan ijtihad beliau sendiri, yang mana pendapat dan pilihan dari ijtihad beliau ini lebih sering didasarkan pada zahir dalil yang ada, zahir Al-Quran maupun zahir sunnah Nabi SAW. Zahir itu apa sih? Zahir itu yang nampak. Lebih sering didasarkan pada zahir yang nampak dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di antara karya beliau yang menjadi rujukan bagi para ulama adalah kitab beliau Al-Awsat. Kitab Al-Awsat ini berisikan riwayat-riwayat fatwa para salaf. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti mau mempelajari pendapatnya para salaf yang diriwayatkan dengan sanadnya, dan antum mau mengecek, salah satu rujukan kitabnya adalah kitab Al-Awsat ini. Kemudian kitab Al-Awsat ini oleh beliau diringkas kembali, dihapus sanadnya, hanya disampaikan
akwal-akwal atau pendapat-pendapat para salaf saja. Misalnya dalam permasalahan ini ada 3 pendapat, disebutkan pendapat 1 itu siapa yang berpendapat, 2 siapa yang berpendapat, demikian. Ini beliau ringkas di dalam kitab beliau, namanya kitab Al-Ishraf. Lengkapnya kalau mau lihat sanadnya di kitab Al-Awsat. Nah, kitab Al-Awsat dan kitab Al-Ishraf inilah yang seringkali menjadi rujukan utamanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau mensyarah matan muhadzab di dalam mazhab Syafi'iyah. Yang mana syarahnya Imam Nawawi itu namanya adalah Al-Majmu', syarah muhadzab li Syirazi. Ini merupakan ensiklopedi untuk mazhab Syafi'iyah, yang mana guru saya ketika saya di Madinah, beliau adalah Syekh Abdul Aziz Al-Buaimi hafizahullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, dan beliau sudah tua usia beliau. Beliau menyatakan di hadapan kami pada saat itu, coba menurut antum mana yang lebih baik, Mughni atau Al-Majmu' gitu. Al-Mughninya Ibnu Qudamah atau Majmu'nya An-Nawawi, kata beliau. Karena lingkungan tradisi milieu akademik yang ada di Saudi itu Hambali gitu kan. Ya tentu sebagian besar teman-teman ada yang mengatakan Mughni lebih bagus, Syekh Mughni lebih bagus, karena Mughninya Ibnu Qudamah itu adalah referensi mazhab Hambali. Gitu. Ensiklopedi mazhab Hambali. Nah, maka Syekh Abdul Aziz Al-Buaimi kemarin mengatakan di hadapan kami murid-muridnya, beliau mengatakan, isma'uhu, dengerin nih, buka telinga kalian. Ana Hambaliyun, saya seorang Hambali, kata beliau. Tapi saya katakan dengan tegas, wa aqulu bisarahah, kata beliau, al-majmu' ahsan minal mughni. Majmu'nya Nawawi ini lebih bagus daripada Mughninya Ibnu Qudamah. Jadi status beliau sebagai seorang Hambali dengan jiwa yang besar, beliau mengakui bahwasanya memang karyanya Imam Nawawi Al-Majmu' itu lebih baik daripada Mughninya Ibnu Qudamah.